Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kali ini kita lanjutkan tentang perhitungan pH larutan penyangga asam. Nah, nanti kita akan menghitung pH yang terdiri dari penyangga asam yang campuran dengan basa konjugasi dan dengan basa kuat. Jadi sebelum kalian menyimak perhitungan pH larutan penyangga asam, kalian harus simak dulu video sebelumnya ya. Kita sudah bahas tentang komponen penyangga asam dan komponen penyangga basa. Selanjutnya, nanti penyangga asam kan terbagi dua ya komponennya, yaitu asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya dan asam lemah dengan basa kuat. Nah, ini sama-sama penyangga asam ya. Jadi syaratnya penyangga asam, asamnya harus lemah. Bedanya di temennya. Yang satu temennya dengan garamnya, nyanya ini artinya garam dari asam lemahnya atau biasa disebut sebagai basa konjugasinya. Nah, nanti rumusnya menghitung pH, kita cari konsentrasi H plusnya dulu dengan cara Ka dikali mol asam lemahnya ya, mol asam lemahnya masukin ke sini, nanti mol garamnya masukin ke sini kali X. Nah, X itu apa? X adalah jumlah ion lemah pada garam. Jumlah ion lemah pada garam. Nah, jadi misalnya garamnya CH3COONA. Nah, ion yang lemahnya kan asetat. Asetatnya ada 1, berarti nanti X-nya 1. Tapi kalau garamnya CH3COO 2 kali Ca, misalnya gini ya. Nah, ini ion lemahnya si asetat. Ada berapa? Ada 2 ionnya. Maka ntar X-nya 2. Seperti itu. Jadi kalau yang asam lemah dengan garamnya tidak usah ditulis reaksi, langsung masuk rumus aja. Mol asam lemahnya masukin ke atas ini. Nah, mol garamnya sebagai penyebutnya di bawah. Dikali X. Seperti itu. Nah, tapi kalau nanti si asam lemah dicampur dengan basa kuat, kan kemarin sudah kita bahas ya, nggak semua asam lemah dicampur basa kuat akan jadi penyangga asam. Syaratnya mol asam lemahnya harus lebih besar dibanding mol basa kuat. Nanti kita pakai MRS. Jadi mol asam lemahnya karena lebih besar, jadi nanti dia akan bersisa. Harus pakai MRS. Mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Nanti ketika sudah di MRS, sisanya ini, sisa mol asamnya masukin ke sini ya, mencari H plusnya sama dengan Ka dikali mol sisa asam. Mol sisa asam yang di MRS-in tadi masukin ke sini yang sisanya, yang asam lemahnya. Nah, mol garam yang terbentuk masukin sebagai penyebut. Nanti dikali X. X ini sama jumlah ion lemah pada garam. Seperti itu. Kalau asam lemah komponen yang kedua yang dengan basa kuat harus ditulis reaksinya. Tulis reaksi, nanti kita selesaikan dengan MRS baru masukin ke rumus ini. Tapi kalau asam lemah dengan garamnya tidak usah ditulis reaksi, tidak ditulis reaksinya, langsung masuk rumus ya. Jadi yang dengan garamnya langsung masuk rumus, yang dengan asam kuat harus ditulis reaksinya dan pakai MRS baru bisa masuk ke rumus. Nah, contoh soal yang ke-1. Jika ke dalam 100 ml larutan asam asetat, yaitu CH3COOH 100 ml 0,2 molar, dimasukkan kalsium asetat, yaitu si CH3COO 2 kali Ca. Nanti ini tidak usah ditulis reaksi ya, tidak ditulis reaksinya. Kenapa? Karena ini asam lemah,
ini garamnya, garam dari asam lemah. Jadi tidak usah ditulis reaksi, tidak pakai MRS ya. Jadi kita langsung masuk rumus aja. Nah, garamnya ini sudah diketahui dalam bentuk mol, 0,05 mol. Ka-nya sekian. Yang ditanya pH-nya sebesar berapa? Karena asam lemah dengan garamnya, langsung kita masuk rumus. H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali X. Ng ini mol garam, Al ini asam lemah ya. Nah, Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemah kita kalikan dulu. Ini kalau dikalikan 100 kali 0,2 kan 20, tapi dia masih milimol ya. Kita samakan penyebutnya sama-sama mol, jadi ini 0,02 mol ya dibagi 1000. Nah, 0,02 per mol garamnya 0,05 kali mol lemah pada garam. Yang lemah kan asetatnya ya. Asetatnya ada 2, maka kali 2. Berarti 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,02 per 0,05 kali 2 kan 0,1 ya. Nanti supaya nggak bingung jadikan bilangan berpangkat aja nih. Berarti yang ini 2 kali 10 pangkat min 2 per 1 kali 10 pangkat min 1. Min 1 habis, ini sisa min 1 ya. Nah, jadi sisanya 2 kali 10 min 5 kali 10 min 1 jadi 10 min 6. Nah, ini H plusnya. Kita ubah ke pH. pH-nya langsung turunin aja pangkatnya. Langsung turun ke depan 6 min log. Angka di depannya min log 2. Inilah pH larutan penyangganya 6 min log 2. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Jika 50 ml larutan CH3 COOH 50 ml 0,2 molar dicampur dengan NaOH 50 ml 0,1 molar. Ini asam lemah, ini basa kuat, maka harus ditulis reaksinya. Reaksinya hasilnya jadi garam plus air. Garamnya CH3COONA plus H2O. Kita lihat reaksinya ini udah setara ya. Jadi koefisiennya semuanya 1. Nah, kita harus tulis MRS. Kalau asam lemah dengan basa kuat yang diketahui, harus ditulis MRS-nya. Nah, ini yang dimasukin dalam MRS itu mol. Kita kalikan ini molar dengan volume masing-masing dikalikan. Jadi 0,2 kali 50 itu 10 milimol. Nah, ini juga dikalikan 50 kali 0,1 itu 5 milimol. Mula-mula belum ada produk. Nah, nanti sebagai reaksi pembatas kita tentukan yaitu reaksi yang habis lebih dulu. Yang habis lebih dulu itu yang lebih kecil jika udah dibagi koefisien masing-masing ya. Ini koefisiennya karena sama-sama 1, maka yang lebih kecilnya basa kuat ya. Jadi dia akan habis. Kalau habis berarti saat reaksinya sama ya. Ini jadi patokan untuk menentukan yang lain. Si NaOH ini reaksi pembatas, dia harus habis karena molnya lebih kecil. Nah, karena semua koefisiennya 1, berarti semuanya 5 milimol ya. Ini patokannya nih, koefisiennya 1 ada 5, ini 1 juga 5, ini 1 juga 5 milimol. Ini 1 juga 5 milimol. Nah, yang kiri dikurang, awalnya 10 yang bereaksi 5 berarti sisa 5 milimol. Yang basa kuat habis, terbentuk garam 5 milimol, air 5 milimol. Nah, karena asam lemahnya bersisa atau mol asam lemahnya lebih besar sehingga dia bersisa, maka ini akan membentuk larutan penyangga asam karena asam lemahnya bersisa. Rumusnya H plus sama dengan Ka kali mol sisa asamnya per mol garam kali X. Ka-nya di soal 10 pangkat min
5 mol sisa asam yang ini, 5 mol garam yang terbentuk yang ini. X-nya jumlah ion lemah pada garam, si si CH3COOH-nya cuma 1 ya, berarti kali 1. 5-nya coret, berarti 10 pangkat min 5, berarti pH-nya langsung pangkatnya turun. Ini kan artinya kalau nggak ada angkanya berarti depannya 1 ya. Berarti pH-nya sebenarnya 5, pangkatnya turun ke depan, min log angka di depan sini min log 1, tapi log 1 kan 0 ya, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5, jadi langsung aja pangkatnya sama dengan pH-nya, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ke dalam 200 ml asam asetat, yaitu CH3COOH 200 ml 0,2 molar, ditambahkan 4,1 gram kristal natrium asetat. Natrium asetat itu CH3COONa. Ini ada 4,1 gram. Setelah diaduk hingga bercampur sempurna, terbentuk larutan dengan pH. Nah, kita lihat dulu ini campuran apa. CH3COOH ini asam lemah. CH3COONa ini garamnya dari asam lemah ya. Jadi asam lemah dengan garamnya membentuk penyangga asam. Nah, karena dengan garamnya nggak usah ditulis reaksi, nggak usah ditulis MRS, langsung masuk rumusnya aja. Rumusnya kan H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali X ya. Nah, yang dimasukin mol ini kita ubah dulu jadi mol, dikaliin ya. Kaliin jadi 40 tapi milimol. Kita ubah jadi mol dibagi 1000, jadi 0,04 mol. Nah, kalau gram dijadiin mol berarti gramnya diubah jadi mol dibagi dengan MR. Nah, MR-nya udah ada 82. Ini 1, ini 20. 1 per 20, 0,05 mol. Nah, ini yang dimasukin ke rumus ya. Ka-nya berapa di soal? 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya 0,04. Mol garamnya 0,05. X-nya jumlah ion lemah pada garam cuma 1 ya. Nanti coret-coret 4 per 5 itu 0,8 kali 10 pangkat min 5. Kalau dijadikan 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya berapa? Pangkatnya turun ke depan, min log angka di depannya 6 min log 8. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, maka ke dalam 40 ml CH3COOH 0,1 molar harus ditambahkan larutan NaOH sebanyak berapa mili. Jadi yang ditanya volumenya basah kuat. Berarti ini campuran CH3COOH itu asam lemah dicampur dengan NaOH itu basah kuat. Kalau asam lemah sama basah kuat harus ditulis reaksinya. Reaksinya membentuk garam CH3COONa plus H2O. Nah, udah diketahui nih pH larutan penyangga ini menghasilkan pH 5. Kalau pH-nya 5 berarti konsentrasi H plusnya berapa? 5-nya jadiin pangkat, 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya volumenya. Volume si basah kuatnya berapa mililiter agar membentuk penyangga dengan pH 5. Nah, kita tulis dulu MRS-nya ya. Ini mula-mula 40 ml 0,1 molar. Nah, si NaOH-nya 0,2 molar ya. V-nya yang ditanya ya. V basahnya ditanya. Kita MRS-in. Mula-mula reaksi sisa. Mol mula-mulanya kaliin ya, nggak apa-apa dalam milimol. Karena ini volumenya sama-sama mililiter, nggak apa-apa, kaliin aja langsung jadi 4 milimol. Sedangkan basah kan volumenya ditanya, berarti molarnya kaliin volume, berarti 0,2 VB. VB yang ditanya ya, mula-mula belum ada produk. Nah, siapa nih kira-kira yang harus habis? Kalau dia penyangga
maka mol yang lemah harus lebih besar. Artinya yang kuatnya habis. Kalau kuatnya habis, maka saat reaksi itu molnya sama supaya dia habis tidak bersisa. Nah, ini jadi patokan untuk nentuin yang lain. Ini reaksinya sudah setara ya, semua koefisiennya 1. Koefisiennya 1 ada sekian mol, maka ini 1 juga. Maka molnya juga sama 0,2 VB. Ini juga sama 0,2 VB. Air juga sama 0,2 VB. Nah, ini dikurang mula-mula 4 dikurang 0,2 VB, berarti sisanya sekian. Garamnya terbentuk 0,2 VB, airnya 0,2 VB. Nah, karena dengan yang kuat fokus kita yang sisanya ini ya. Jadi H plus sama dengan Ka kali mol sisa asam per mol garam kali X. Nah, H plusnya udah ada nih dari pH 10 pangkat min 5. Ka-nya juga ada 10 pangkat min 5. Mol sisa asam yang 4 dikurang 0,2 VB. Mol garamnya 0,2 VB. X-nya jumlah ion lemah pada garam itu 1. Ini bisa dicoret karena sama dan beda ruas. Boleh dicoret ya. Jadi ini kali silang ke sini. Jadi 0,2 VB sama dengan 4 dikurang 0,2 VB. VB yang kanan pindah ruas ke kiri. Jadi 0,2 VB plus 0,2 VB sama dengan 4. 0,4 VB sama dengan 4. VB-nya 4 dibagi 0,4 yaitu 10 ml NaOH yang harus ditambahkan agar terbentuk penyangga dengan pH 5 seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar, CH3COOH 0,1 molar ditambahkan garam CH3COONa padat sehingga terbentuk penyangga dengan pH 5. Berarti H plusnya berapa? 10 pangkat min 5. Yang ditanya berapa gram garam yang harus ditambahkan agar terbentuk penyangga dengan pH 5. Nah, ini campuran asam lemah dengan garamnya. Tidak usah ditulis reaksi, tidak usah pakai MRS, tidak usah, langsung masuk ke rumus ya. Ini 100 ml 0,1 molar. Rumusnya H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali X. H plusnya 10 pangkat min 5 dari pH. Ka-nya di soal 10 pangkat min 5. Mol asam lemah kaliin volume sama molarnya 10 milimol ya. Kita ubah jadi mol, jadi dibagi 1000 0,01 mol. Nah, ini masukin 0,01 mol garam kita cari karena mau diubah jadi gram ya. X-nya banyak ion lemah pada garam 1. Ini coret, ini pindah ruas ke sini ya. Jadi mol garam sama dengan 0,01 mol. Nah, kita ubah molnya jadi gram. Nyari gram, mol dikali mr. Molnya 0,01, mr-nya di soal 82. Gram yang ditambahkan 0,82 gram CH3COONa yang harus ditambahkan agar terbentuk penyangga dengan pH 5 seperti itu. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Besarnya pH campuran dari larutan CH3COOH dengan CH3COONa. Besarnya pH campuran ini adalah sekian. Jadi pH-nya udah diketahui 5 min log 2. Ketika kedua larutan ini dicampur menghasilkan pH 5 min log 2. Yang ditanya perbandingan konsentrasi ini berapa?
molar banding berapa molar ya. Kalau di soal suhu volumenya tidak diketahui, maka volumenya dianggap sama 1 liter ya. Volume dianggap sama. Nah, maka langsung aja kita masuk rumus. Karena ini asam lemah dengan garamnya, tidak usah ditulis reaksi, tidak usah pakai MRS, tidak usah. Jadi langsung masuk rumus. H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali X. Ka-nya nggak ada ya, Ka-nya kita anggap aja 10 pangkat min 5 ya. Ini kayaknya kurang data Ka-nya 10 pangkat min 5. Kalau pH-nya 5 min log 2, maka H plusnya berapa? H plusnya 2 kali 10 pangkat min 5. 2-nya maju ke depan, 5-nya jadi pangkat negatif ya. Nah, kita masukin H plusnya dari pH, diperoleh H plusnya 2 kali 10 pangkat min 5. Ka-nya tambahkan 10 pangkat min 5. Molnya kita ganti jadi volume kali molar ya. Volume kali molar asam per volume garam kali molar garam kali X. X itu jumlah ion lemah pada garamnya 1. Nah, karena volume dianggap sama, ini kita coret ya. Nah, 10 pangkat min 5 juga bisa dicoret. Nah, ini jadi sisanya 2 sama dengan molar asam per molar garam. Berarti kan bisa dikatakan molar asam per molar garam sama dengan 2 itu kan 2/1 ya. Maka perbandingan molar asam banding molar garam adalah molar asamnya 2, molar garamnya 1. Berarti 2 banding 1. Perbandingan konsentrasinya adalah 2 molar banding 1 molar. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke uji pemahaman. Cukup sekian video kita kali ini, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kritik, saran, masukan dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.